Salam stroker harus bahagia. Nah, kali ini perhatikan video yang ditayangkan lewat kanal TikTok. Ini saya geleng-geleng kepala ini. Ini sangat-sangat menyesatkan. Please simak video ini. Ilmu penting guys. Pertolongan pertama untuk orang yang terkena stroke. Murah dan mudah. Simpanlah ilmu ini. Suatu saat, Anda akan membutuhkannya. Nah guys, jangan panik jika ada keluarga Anda yang terkena stroke. Karena pria ini ajarkan kita agar melakukan pertolongan pertama. Seperti ini. Pada orang yang terkena stroke dan tidak bisa bicara guys. Nah jika ada saudara atau keluarga kena stroke, cukup terapi di rumah saja secara gratis. Kita hanya perlu menyimak caranya berikut ini. Simpanlah dan bagikan cara ini. Suatu saat Anda pasti akan memerlukannya. Pertolongan pertama kalau ada orang stroke di rumah. Ya. Ini saya praktekkan pada orang stroke. Pak Nasir ini waktu pertama ke sini susah bicara Pak ya. Susah bicara dan air liur agak keluar terus. Nah, ini sudah bisa bicara, sudah bisa kerja di sawah. Cara saya membantunya pertama teman-teman ini. Nah, urat ini. Ini kalau saya tekan begini, urat di atas itu bisa kelihatan bergerak di sini. Ini menuju ke otak kecil. Ini uratnya menuju ke rongga kepala. Terasa agak sakit Pak ya? Nih. Tuh, teman-teman bisa lihat, saya bisa menggerakkannya dari sini. Ini uratnya bergerak ke atas dan di sini ada rangkaian urat-urat besar yang mengarah masuk ke dalam rongga otak. Nih. Tuh. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, hati-hati ya. Jadi kalau orang terkena serangan stroke, cepatlah segera ke rumah sakit terdekat. Karena stroke itu bermasalah Anda di otak ya. Ini di otak nih. Kalau orang dulu kalau kena stroke katanya harus di apa nih? Dikasih jarum, darahnya dikeluarin dari sini. Nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Tolong please perhatikan jika saudara Anda atau siapapun teman, tetangga, anggota keluarga, jika tiba-tiba dia mencol ya, gini terus ngeces, terus tiba-tiba pusing, nggak jelas, gelir gitu, terus bengong, diem, nggak konsen diajak ngomong, terus suara pelo, itu segera dibawa ke rumah sakit terdekat agar mendapatkan tindakan yang benar. Karena orang akan tertolong dari dari dampak stroke yang hebat itu selama 4 jam. Masih ada waktu 4 jam dokter untuk melakukan penanggulangan secara dini. Please ya, tolong jangan ikuti ya, jangan diikuti apa yang ada. Kalau Bapak Ibu yang suka TikTok pasti bisa cari itu ada di mana ya, tapi hati-hati. Apalagi kita nggak ngerti dia terkena serangan stroke iskemik atau penyumbatan ya, atau penyumbatan yang menyebabkan bisa orang jadi cacat permanen ya. Penyumbatan tuh hebat itu. Kalau dia sudah tersumbat, akar yang berikutnya itu akan mati, tidak terkena oksigen dan darah. Tetapi kalau ke rumah sakit, apalagi rumah sakit besar seperti PON yang di Jakarta, itu ada apa ya? Ada tindakan yang bisa melepaskan sumbatan. Nah, apalagi cuma hanya mijit-mijit ya, apalagi di kampung, bawalah ke rumah sakit. Nah, ini yang sumbatan. Tetapi kalau ternyata orang itu meler, terus lemas, ya nggak jelas, suara udah nggak jelas, udah lemes lah. Terus Anda pijit seperti terus ngorok ya, yang saya ngerti gitu. Terus ngorok, terus Anda pijit, dibantu, darahnya dikeluarin dari jari. Ya, pertolongan pertama. Ya,
ternyata orang itu pecah pembuluh darah, aduh, Anda sama saja mengirimkan dia dari bumi ini ke alam yang lain. Jadi please tolong ya, bagi Bapak Ibu atau siapapun juga, jika melihat keluargamu, tetanggamu, atau siapapun yang mengalami ciri-ciri stroke ya, mencong ya, tiba-tiba ngomong ngiler, terus mencong, nggak simetris ya, terus tiba-tiba lemes jatuh kayak saya dulu, tiba-tiba saya lemes jatuh, please telepon rumah sakit, telepon apa kalau di sini ya, ambulan atau apapun, bawalah ke rumah sakit. Itu yang penting. Jangan Anda memberikan pertolongan pertama tetapi justru Anda menjadikan dia menjadi orang yang cacat permanen, bahkan memindahkan dia dari bumi dari dunia yang tercinta ini ke alam yang lain. Itu pesan saya siang hari ini. Oke, salam stroke bahagia, Tuhan memberkati.